Tuan Xia, kamu terdampar di sini dari abad ke-21 secara kebetulan. 7 hari lagi, di panggung reinkarnasi utara kota, akan muncul fenomena 9 bintang sejajar. Itulah kesempatanmu pulang. Saat itu, di era ini tak akan ada lagi Xie Qingqing. Kamu benar-benar memutuskan untuk pergi? Ya. Selama 7 tahun ini, kau berbuat baik dan mengubah nasib demi orang yang kau cintai. Sekarang kau mau pergi. Berpisahlah dengannya dengan baik. Tidak perlu. Tak ada yang perlu dikatakan. Pangeran ke-9 tiba. Pangeran ke-9 sedang mempersiapkan pesta lampion. Semua orang minggir. Pangeran ke-9 kita, Sui Jingxing, 7 hari lagi akan mengadakan pesta lampion Yuking di selatan kota. Konon untuk memperingati hari pernikahannya dengan istri pertamanya. Bahkan sengaja meminta dekret kerajaan hanya untuk memberitahu dunia, Yuking. Member Haji Qingqing. Konon nama pesta lampion ini diambil dari istri pertama pangeran, mereka berdua bertemu di hari pesta lampion. Romansa khusus berdua ini, pangeran ingat selama 7 tahun. Kau adalah istri pertama Tuan Sue, dia sangat mencintaimu. Apa kau tega pergi? Benar. Dia mencintaiku selama 7 tahun. Tapi saat aku tahu aku hamil 3 bulan, dia malah mengkhianati. Janji sehidup semati, berselingkuh dengan orang lain. Nyonya, pagi ini ditemukan tusuk konde di samping bantal Tuan. Sepertinya bukan perhiasanmu, ditaruh begitu mencolok. Mungkin ada yang sengaja ingin kau lihat. Dia tak mungkin punya wanita lain. Di mana pangeran? Aku Sui Jingxing bersumpah. Selama kau bersamaku, aku akan memanjakanmu. Meski aku sudah punya istri pertama, tapi tak menghalangi. Aku menikahimu sebagai istri kedua. Aku suka sikapmu yang bebas ini. Luan Er, aku pasti akan menyembuhkan matamu. Percayalah padaku. Meski aku ingin segera menikahimu, tapi aku juga tak bisa menyanyiakan istri pertamaku. Aku bisa menunggumu. 7 tahun menikah. Mungkin hatinya belum berubah. Jika ku beritahu dia tentang anak ini, mungkin kita bisa rujuk. Tapi anak kita tak bisa menunggu. Tak lihat jalankah kau? Ini pangeran ke-9, khusus untuk putri Huoluan kita. Lentera yang dipesan khusus, harganya selangit. Kalau rusak, kamu bisa ganti. Melepaskan lentera adalah kenangan eksklusifku dengan istri pertamaku. 7 hari lagi, aku akan mengadakan pesta lentera Yuking di selatan kota. Semoga kita semua bisa menyaksikan bersama 7 tahun hubunganku dengan istri pertamaku. Qingqing, aku kembali.
Masih sempat-sempatnya latihan menulis? King, aku sibuk sekali belakangan ini. Mempersiapkan pameran lentera untuk hari peringatan kita, makanya pulang terlambat. Wajahmu. Lihat, suka tidak? Ini, satu-satunya di seluruh Dacia. Semua adalah isi hatiku, King. Selama 7 tahun. Balas budi. Ini yang kubuatkan untukmu. Lihat lagi 7 hari kemudian, anggap saja sebagai kejutan untuk 7 tahun hubungan pernikahan kita. Sebuah kejutan. Semua menurut istri. Istri, kita sudah menikah 7 tahun. Kamu yang menemaniku dari diinjak-injak saudara. Tidak disukai ayah sampai seperti sekarang. Sui Jingsing seumur hidup. Hanya mencintaimu, istri. Jika di dunia ini tidak ada kamu, aku harus bagaimana? 7 hari lagi, kamu yang membaca surat ini. Bisakah menerima bahwa setelah ini, kita tak akan bertemu lagi? Istri, kamu benar-benar akan kembali ke zaman modern? Di sanalah rumahku, Lianxi. Kamu adalah satu-satunya teman yang kupercaya di sini. Jangan beritahu siapapun, ya? Zaman modern itu seperti apa? Bisa lebih bahagia daripada menjadi permaisuri pangeran ke-9. Menikmati kemewaan? Istri, bantu aku ganti baju. Hari ini kita menerima tamu. Tujuh tahun berlalu begitu cepat. Sekarang aku penuh jasa perang. Siapa berani meremehkan? Catatan sejarah, Pangeran Sui pertama kali berperang 7 tahun lalu. Kenapa nah, cacat seumur hidup, tidak lagi dipercayai kaisar. Panah itu adalah aku yang menahannya untuknya. Salah satu cobaan. Jika kita bisa pulang hidup-hidup, aku akan menikahimu. Ribuan gunung dan sungai, hanya kamu satu-satunya. Dan di hari itu juga, aku dan dia berjanji sehidup semati. Kenapa tidak pakai salep luka yang kubelikan? Tabib istana bilang, kalau lukanya tidak sembuh, sulit punya keturunan. Omong kosong, istri jelas-jelas. Obatnya mahal, jadi tidak dipakai banyak. King. Selama bertahun-tahun, kau menghabiskan hartamu untuk membantuku. Aku tahu semua itu. Meski tak punya keturunan, aku akan tetap mencintaimu. Tapi, kau berasal dari keluarga pedagang, statusmu rendah. Aku adalah pangeran ke-9 yang paling disayang. Aku pasti akan mewarisi tahta. Ayah pasti tak akan mengizinkanku menjadikan orang berstatus rendah sebagai permaisuri. Setelah aku menjadi putra mahkota dan tak lagi dibatasi, aku pasti akan menjadikanmu permaisuri. Putri dari kerajaan Beirong, sepadan denganku. Dia juga mengandung anakku, aku harus bertanggung jawab. Tapi, Nyonya juga. Lianxi, inikah tamu penting yang kau maksud? Nona Xie, maaf ya. Pangeran ke-9 sangat baik padaku, dia sudah berjanji akan menikahiku. Dan nanti, hanya anak kamilah yang bisa mewarisi tahta. Aku setia pada janji kita berdua, memanjakanmu selama 7 tahun. Sudah cukup baik padamu, sekarang aku akan berkuasa dan naik tahta. Aku sangat butuh dukungan Luan Er, harap kau mengerti. Pangeran, sekarang seluruh ibu kota tahu.
Kau akan merayakan ulang tahun pernikahan ke-7 dengan Nyonya di saat seperti ini. Kau bawa pulang wanita ini sebagai istri kedua. Bukankah ini mempermalukan Nyonya? Dia cuma rakyat jelata. Pantaskah duduk sejajar dengan putri kami? Pangeran, dulu yang kusukai adalah sifat bebasmu. Hingga kubujuk ayahku membantumu berebut tahta. Mana yang lebih penting? Kau sendiri yang menilai. Gelar permaisuri tak kuhiraukan. Apalagi yang kau inginkan? Putri beberapa waktu lalu buta. Kulihat mata Nona Xie sangat indah. Sangat cocok untuk putri kami. Jangan-jangan pangeran masih mencintainya? Matanya tak kuinginkan, pernikahan ini bisa dibatalkan. Sekarang aku akan menghadap ayah, lihat apakah dia akan mencabut kekuasaanmu. Miao Zhu, ayo pergi. Saudara-saudaraku mengincar tahta, dukungan kerajaan Beirong. Tak boleh kulewatkan. Baik. Besok aku akan menikahi Luan Er. Aku ingin mengambil matamu yang indah untuk Luan Er. King, tenang. Aku tak akan menyakitimu. Pangeran, jangan lupa, Nyonya pernah menahan panah mematikan untukmu. Memanggil bala bantuan. Dia menghabiskan hartanya untuk membantumu merangkul pejabat. Sekarang, dia sudah melepaskan gelar permaisuri demi membantu Anda meraih tahta. Bahkan hak waris untuk keturunannya pun dia serahkan. Tidak bisakah Anda membiarkannya pergi? Kurang ajar. Hamba rendahan berani membantah majikan? Lian Xi, hentikan. Hentikan. Suruh dia berhenti. Cepat suruh dia berhenti. Nyawa hina. Mati pun tak apa. Tidak. Tuan Sembilan, Lian Xi adalah temanku. Tuan Sembilan. Aku tergila-gila dengan catatan sejarah Tuan Sembilan. 7 tahun lalu, untuk mengubah takdir. Kematian tragis Pangeran ke-9 Sui Jingxing dalam catatan sejarah. Aku datang dari masa depan. Karena mengaguminya, aku berjanji akan membantunya menyelesaikan 100 hal. Mengubah takdir melawan langit. Sekarang, ini yang terakhir kalinya. Baik, kuputuskan. Gantikan mataku untuknya. Lian Zi, kau baik-baik saja? Nyonya. Kau terlalu bodoh. Tuan Sembilan, tenang saja, pasti akan kucarikan tabib terbaik. Untuk Nona Xie. Luan Er. King telah menikah denganku 7 tahun, dia istri sahku. Matanya ini, ingin kuambil sendiri. Kau tenang saja. Tunggu besok kita menikah, King. Luan Er hanya meminta sepasang matamu. Kalau kau setuju dari awal, Lian Xi tak akan menderita seperti ini. Tuan Sembilan, izinkan aku merawat Lian Xi dulu, boleh? Kumohon. Baik. Tuan Sembilan, sungguhkah demi menyenangkan Putri Huoluan, Anda akan mencungkil mata Nyonya? Dia menemaniku 7 tahun, mana tega. Kubuatnya menderita sebegini. Cepat carikan sepasang mata jernih dari penjara. Siap. Tetaplah tenang di kamar ini beberapa hari, bisa kulindungi sementara. Hanya sementara. Kau benar-benar Sui Jingxing. Sama sekali tidak menganggap putri kami ada artinya. Putri. Jangan ngomong sembarangan. Kamu tahu harus bagaimana? Tahu? Sakit. Sangat tidak nyaman.
Lianzi, kamu tunggu di sini, aku akan panggil tabib istana. Apa yang kamu lakukan? Kesembilan setuju aku merawat Lianzi dulu. Lepaskan aku. Nona Xie, jangan melawan, ini perintah ke-9. Tidak mungkin, kesembilan setuju aku merawat Lianzi dulu. Bagaimana mungkin dia membohongiku? Lianzi si gadis itu sudah mati. Hari ini ke-9 sudah memerintahkan orang untuk membuangnya ke kuburan massal. Wah, tidak percaya. Hari ini ke-9 dan putri menikah, ke-9 buru-buru masuk kamar pengantin. Hanya menunggu matamu untuk dipasang ke putri. Pavilion ini hanya terpisah satu tembok dari tempat pernikahan. Kamu bisa mendengarkan dengan jelas di sini, pasti terdengar jelas. Rasakan suasana bahagia ini. Cepat lakukan, jangan lewatkan waktu baik. Nyonya, kalau merasa sakit, berteriaklah. Sembahyang kepada langit dan bumi. Sembahyang kepada orang tua. Aku menjaga janjiku untuk setia padamu selama 7 tahun. Sudah cukup baik padamu. King, percayalah, aku tidak akan menyakitimu. Aku ingin mengambil matamu yang indah ini untuk Luan Er. Sembahyang antara suami istri. Kesembilan. Upacara selesai. Urusan ini selesai. Mulai sekarang, kita tidak saling berhutang. Hantu. Monster. Monster, jangan mendekat. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Aku bukan. Semoga Luan Er tidak menyadarinya. Aku melindungi King. Memberinya mata orang lain. Kezembelan. Aku bisa melihat. Kamu lihat. Luan Er cantik ya? Pangeran ke-9, aku cantik tidak? Pangeran Kezembelan. Dari mana asalmu mendapatkan sepasang mata ini? Nona Xie, matamu sungguh bersinarja. Gadis Lianzi itu demam tinggi tak kunjung turun, akhirnya meninggal. Nona Xie tidak tahan dengan tekanan, akhirnya dengan sukarela mengizinkan matanya dicongkel. Sayangnya, sekarang dia buta. Tidak bisa melihat pernikahan kita berdua. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Pangeran Kezembelan. Pangeran bercanda, mata Nona Xie itu dicongkel sendiri oleh tangan pangeran. Bukan begitu? Ya. Asalkan Luan Er suka dengan mata ini. Pangeran Kezembelan. Jika pangeran sungguh-sungguh mencintaiku, aku akan bantu pangeran menjadi kaisar. Kerajaan Bairong juga akan kuhadiahkan sepenuhnya. Pelayan. Air. Air. Pelayan. Pelayan.
Pangeran ke-9, Putri Huoluan memerintahkan. Melarang semua pelayan di istana merawat Nyonya. Pangeran, Nyonya adalah istri sah Pangeran. Ini hadiah Pangeran untuk Nyonya Huoluan. Kalau rusak, kamu bisa ganti. Lihatlah wajahnya yang menakutkan itu. Tidak hanya dibuang Pangeran, tapi juga menyebabkan kematian dayangnya. Ayo, pergi. Pangeran ke-9. Siapa? 3 hari lagi adalah pesta lampion di selatan kota. Ini adalah janji 7 tahun Pangeran dengan istri sahnya, Xiesi, Sang Gedynantican. 3 hari lagi 9 bintang akan sejajar. Saatnya aku pergi ke platform reinkarnasi di utara kota. Pangeran ke-9, akhirnya aku. Akhirnya bisa benar-benar meninggalkanmu. Nyonya, mau kemana? Dokter, ternyata kamu. Aku ingin ke utara kota, mencium harum bunga di tanah, nanti kalau sudah terbiasa. Aku bisa jalan-jalan sendiri. Aku akan membawa anakku pergi dari tempat menyedihkan ini. Pulang ke rumahku. Ah, mungkin ini lebih baik. Sudahkah Nyonya memberi nama anak? Setelah lahir, panggil saja dia Ali, bagus kan? Bagus sih, tapi aku tidak mengerti maksud Nyonya. Yang mana Li itu? Li, yang berarti pisah. Bercanda. Anak yang lahir, tentu harus diberi nama oleh Tuan 9. Berani menghina permaisuri kami, sungguh kurang ajar. Maaf, aku tidak bisa melihat. Nona Xie, kita sama-sama perempuan. Mengapa harus merendahkan diri demi seorang pria? Aku menyarankanmu, lebih baik segera meninggalkan kediaman ini dan menjauhi Tuan 9. Aku akan pergi sendiri. Kamu hanya pelayan rendahan yang wajahnya sudah rusak. Berani juga membantah aku? Tangkap dia, pukul. Jangan, aku hamil. Apa? Nyonya, anak ini pasti keturunan Tuan 9. Kami tidak berani lancang. Omong kosong. Tuan 9 sudah memerintahkan, hanya Putri Beirong yang berhak memberinya keturunan. Lagi pula, setelah pernikahan, Tuan 9 tidak pernah menyentuh pelayan rendahan ini. Mana mungkin dia hamil? Kamu berani membohongiku? Berhenti. Tuan 9, kenapa Anda datang? Tuan 9, Nyonya kami sedang berjalan-jalan di taman untuk menjaga kandungan, tapi dihina oleh pelayan ini. Nyonya tidak ingin berkonflik, malah didorong oleh pelayan ini. Hampir melukai keturunan Anda. Tuan 9, perutku sakit. Luan R. King tidak seperti itu. Kamu tidak percaya padaku, tidak membelaku juga. Luan R tidak tahan dihina, lebih baik bunuh diri di sini. Tuan 9, Nyonya kami adalah Putri Beirong yang terhormat. Pelayan rendahan ini menghina. Darah mulia, menurut hukum, harus dihukum mati. Aku tahu kamu ingin balas dendam, aku bisa membantumu. Orang-orang, hukum dia dengan ringan sebagai peringatan. Beri dia pelajaran. Jangan. Jangan, lepaskan aku. Lepaskan. Lepaskan aku. Jangan, jangan. Tuan 9, aku tidak melukai Nona Luan R, aku ham. Kamu minta maaf saja pada Luan R. Tidak mungkin.
Tuan 9, lihat. Tuan Sembilan. Lihat, dia masih tidak mau mengaku. Keras kepala sekali. Tambahkan kekuatannya. Cukup. Nyonyamu masih mengandung, tidak baik berlama-lama di sini. Wajahmu sanggup menyedihkan, Nona Xia. Kau juga penyelamat hidupku, aku tak akan menyusahkanmu lebih jauh. Matamu ini sangat berguna bagiku. Tuan 9 akhirnya tidak mengecewakanku. Dia pernah berjanji padaku, pasti akan membuatku melihat kembali. Nona Xia. Pangeran dan putri, itulah pasangan yang serasi. Kau tidak melihat dirimu sendiri. Siapa dirimu? Sekarang tanpa mata, jadi orang tak berguna. Tuan 9 pasti tak akan memandangmu lagi. Pengawal, seret dia ke dalam kamar. Tanpa perintahku. Jangan dilepaskan. Anakku. Kumohon, tolong selamatkan anakku. Panggilkan tabib. Jangan pedulikan dia, biarkan dia mati sendiri. Dia sudah dibuang oleh Tuan 9. Sekarang Permaisuri Huoluan adalah nyonya kita yang sebenarnya. Maaf, tapi kami hanya mengikuti perintah Tuan 9. Jika dia tidak menyuruh memanggil tabib, kami tidak berani. Anakku, Aliku. Ahmed Pa, Biksu, tolong selamatkan anakku. meskipun kehilangan anak, nyonya bisa melihat kembali. Ini pasti takdir karma, Nyonya Xie. Sekarang nyonya sendirian, akhirnya meraih kebebasan. Tuan 9. Kau yang memutuskan ikatan terakhirku padamu. Lebih hangat sekarang? Tidak sakit lagi kan? Nyonya memang perhatian. Besok adalah hari pernikahan kita yang ke-7. Perjalanan hari ini, anggap saja sebagai perpisahan terakhir denganmu. Kau belum mati. Putri Huoluan, ada perlu apa? Lihat, ini gaun mewah untuk perayaan 7 tahunmu dengan Tuan 9. Aku bilang suka, lalu dia memberikannya padaku. Suka? Sekarang kau masih di pinggiran istana. Gajimu bahkan tidak sampai seperempat pangeran lain. Aku berusaha untuk Memberimu kehidupan yang baik. Hanya sebuah gaun mewah. tidak perlu.
Gaun mewah akhirnya hanya untuk dilihat orang luar. Lihat, yang aku pakai ini sudah cukup bagus. Yang penting hati nyaman, tahu bagaimana hidup kita. King. Ketika aku memegang kekuasaan militer, dipercaya kaisar. Aku pasti akan memberimu sebuah gaun mewah. Di gaun itu, 3 benang emas akan kembali sendiri setiap lain perasaan. Nanti, lebih indah dari mereka. Baik. 3.000 benang emas di atas ini adalah hasil karya Pangeran Jue sendiri. Satu persatu dipilih dengan emas. Aku bertanya pada Pangeran Jue di pesta lentera besok. Apakah Nona Xie atau aku, calon putri yang akan duduk di kursi utama? Coba tebak, apa jawabannya? Besok di pesta lentera, pastikan Nyonya berdandan cantik. Dan pergi bersamaku dengan megah. Baik. Kekuatan militer Beirong sudah kuserahkan pada pangeran. Kelak jika dia naik tahta, aku akan menjadi permaisuri. Anak yang lahir akan menjadi putra mahkota. Keluarga bertiga hidup bahagia dan saling percaya. Jika Pangeran Jue benar-benar mencintaimu, kau tak akan terus membuktikan padaku betapa dia peduli padamu. Selamat kepada Pangeran Jue mendapatkan lambang militer Beirong, pesta lentera hari ini. Ditambah kau atas nama istri tercinta, meraih dukungan rakyat. Kaisar sudah menyiapkan dekret untuk menjadikanmu putra mahkota. Sekarang aku sudah memegang kekuasaan nyata, bebas berbuat sesukaku. Akhirnya bisa melindungi King dengan utuh. Pangeran Jue, di depan adalah kamar Nyonya Xie. Pangeran Jue, Ah, kudengar kau tidak tidur semalaman, hari hampir terang. Cepat istirahat sebentar, masih harus menghadiri pesta lentera. siapa yang menyuruhmu memakai baju ini? Pangeran Jue, bukankah ini yang kau berikan pada nyonya kami? Ini adalah gaya mewah yang disiapkan khusus Pangeran Jue untuk Nyonya Xie. Malam ini di pesta lentera adalah acara khusus Pangeran Jue dan Nyonya Xie. Lepaskan bajunya, dan juga kendalikan orang yang suka ikut campur ini, jika ada next time. Pasti dihukum. King, aku datang menjemputmu ke pesta lentera. Wah, Nyonya menghilang. Ada sesuatu di ruang belajar Pangeran Jue. Aku juga menyiapkan satu untukmu. Lihat lagi 7 hari kemudian. Anggap saja sebagai kejutan untuk hubungan suami istri 7 tahun ini. Sebuah kejutan. Katakan padaku, King sebenarnya pergi kemana? Lihi. Segera kirim semua orang istana untuk mencari Nyonya. Bahkan jika harus membalikan kota kerajaan. Hidup harus bertemu orangnya. Mati harus bertemu jasadnya. Baik. Kau jangan harap bisa menemukannya. Pernah lihat orang ini? Pernah lihat orang ini? Tidak. Pernah melihatnya? Sepertinya pernah lihat, dia pergi ke arah sana. King. Sui Jingsing, kamu selamanya tidak akan bisa menemukan Xie King. Nona, kamu tidak apa-apa? Pasukan dari Istana Sui, entah kenapa sedang mencari orang kemana-mana. Wah, ternyata kamu. Suami, cepat ke sini. Ini kan Xie si orang terkaya. Si Darmawan. Ya, ini kan istri kesayangan Jue, Nyonya Xie. Kalian mengenal aku? 3 tahun lalu, Anda menghabiskan seluruh harta untuk membantu Jiu Ye memberi bantuan dan membagikan bubur. 1 mangkuk bubur itu menyelamatkan nyawa seluruh keluarga kami. Ya? Cepat bangun. Cepat bangun. Bahkan orang asing yang pernah diberi semangkuk bubur masih ingat kebaikanku. Tapi kamu, Sui Jingsing, 7 tahun perasaan tulusku.
pada akhirnya sia-sia. Nyonya Xie, dengan pakaian seperti ini, mau kemana? Kami akan mengantarmu. Aku mau ke... Kakak, lihat. Lampion. Konon, inilah lampionnya. Pertama kali dilihat Jiu Ye saat bertemu dengan istri tercintanya, Xie. Aku benar-benar melakukan perjalanan waktu. Kamu adalah peri lampion? Ah. Aku? Dia masih ingat untuk mencintaiku. Tapi dia masih melakukan hal-hal yang menyakitiku. Nyonya Xie, Jiu Ye ada di selatan kota. Pesta lampion yang disiapkan untukmu akan segera dimulai. Kamu mau kemana? Aku mau ke utara kota. Hari ini adalah hari bahagiamu dengan Jiu Ye. Apakah kamu tidak menyiapkan kejutan kecil untuk Jiu Ye? Tentu saja sudah. Tapi Putri Huoluan, mencuri perhatian semua orang, tidakkah kamu punya cara untuk mengatasinya? Nona Huoluan. Seperti yang kamu inginkan, aku meninggalkan Jiu Ye. Tapi kamu menyakiti anakku. Tidaklah tidak bersalah. Biksu Tianji memberitahuku. Di atas altar reinkarnasi di utara kota, 9 bintang sejajar. Pintu waktu terbuka, dan aku bisa pulang. Aku Sue Jingsing, dalam hidup ini. Hanya mencintaimu, putri kerajaan Beirong. Sesuai dengan statusku. Dan mengandung anakku. Aku harus bertanggung jawab padanya. Besok aku akan menikahi Luan Er. Aku ingin memberikan matamu yang indah ini kepada Luan Er. Kamu minta maaf saja pada Luan Er. Tidak mungkin. King King. King King. Tuan 9. Aku lelah. King King, kembalilah. Lepaskan aku. Kembalilah. Aku juga akan melepaskanmu. King King. Kamu di mana? Aku akan menjemputmu. Tuan 9. Tuan 9, sepatu ini sepertinya milik istri. Tidak, aku tidak percaya dia akan bunuh diri karena hal kecil ini. Sebagai putra mahkota. Dengan tanda komando ini, kalian semua segera patuhi perintahku. Baik. Bongkar semuanya untuk mencari istriku. Hidup atau mati, aku harus menemukannya. Siap. Amitabha, semoga Tuan Sue tidak lagi menumpahkan darah. Tuan 9, orang ini adalah Biksu Tianji, berada di sini. Bahkan Kaisar pun harus menghormatinya. Anda baru saja ditetapkan sebagai putra mahkota, jangan gegabah. Setelah aku menemukan istriku, aku akan pergi. Tidak akan berlama-lama.
Mereka sedang melantunkan mantra untuk arwah. King King. Tidak, tidak mungkin. Katakan padaku, dia tidak mati, kan? Dia di mana? Guruku sedang mendoakan nyonya jika diganggu. Jiwanya mungkin tidak tenang. Kamu tahu dia ingin bunuh diri, tapi tidak menolongnya. Itu adalah noda terbesar bagi jubah suci ini. Aku akan membuatmu mati bersamanya. Kepergiannya tidak ada hubungannya dengan hamba. Mengapa hamba harus menghalanginya? Tuan Sembilan. Istri mengalami kecelakaan, sekarang di kediaman. King King. Pastinya King King. Shifu, Xie Hiju kasihan pada pelayan rumah. Lian Xi mati sia-sia, lihat dia tidak punya sepatu bersih. Lalu memberikan sepatu, mohon Anda baca mantra untuk arwahnya. Mengapa Anda tidak memberitahu Xie Hiju? Rahasia langit. Tidak boleh dibocorkan. Jiuye dan istri pertamanya tidak hadir di pesta lampion. Ini menggemparkan Kaisar mengutus Xie Chengxiang untuk menghibur. Coba tebak apa yang terjadi. King King. Kamu. Kalau bukan aku siapa lagi, Jiuye, di istana ini. Hanya aku satu-satunya istri, apa aku ditabrak kereta? Kamu tidak sedih? Kalau sudah terluka, istirahatlah yang baik. Jangan pergi. Tabe bestana belong. Anakku hampir hilang, aku mengandung pangeran. Senta Hadako. Takut tidak? Bukankah kamu pernah bilang? Paling benci wanita Zongyuan yang lemah lembut dibuat-buat. Tidak seperti wanita Beirong yang gagah berani. Wang masih ada urusan penting, kamu istirahatlah. Jiuye, yang ada di perutku adalah putra pertama istana. Apalagi yang lebih penting dari aku dan anak. Sui Jiuye jika tidak sempat. Huoluan Wang Fei di sini. Kami akan membantu merawat. King King. Putri tertua Perdana Menteri menghadap Sui Jiuye. Apa katamu? Jiuye, dengar-dengar Anda tidak hadir di pesta lampion tanpa alasan. Kaisar memerintahkan saya khusus datang menghibur. Lian Xi. Pelayan Lian Xi memberi salam pada Jiuye. Tidak mungkin Lian Xi. Liu Shijie. Meninggal karena sakit, apa Xie King King? Benar-benar kembali? Dan Lian Xi tidak mungkin. Aku melihat sendiri Lian Xi menghembuskan napas terakhir. Lian Xi, aku akan panggil tabib istana. Kalian mau apa? Lepaskan nyanyaku. Lepaskan nyanyaku. Kalian ingin menggunakan kematianku untuk memaksa nyonya mencongkel matanya sendiri. Aku tidak peduli siapapun kalian, jangan biarkan mereka berdua muncul di sisi pangeran ke-9ku. Nona Lian Xi adalah orang yang aku selamatkan secara kebetulan, memang. Bekas pelayan istana Sui. Bisa merawat Putri Huoluan. Terima kasih atas kebaikan Nona Xie, tapi aku lebih suka ditemani langsung oleh pangeran ke-9, jadi tidak usah mengantar kalian. Pangeran ke-9, putrimu ini berasal dari suku barbar, sepertinya. Tidak mengerti tata krama. Ayah, Lian Xi. Kalau sang putri tidak ingin kami mengganggu, lebih baik kami pulang saja. Lian Xi. Kamu dulu adalah pengawal pribadi King King. Sekarang King King menghilang. Kamu tahu di mana dia? Pangeran ke-9. Nyonya sebelumnya menderita karena Anda, tidak pernah Anda tanyakan sepatah kata pun. Sekarang dia hilang, baru Anda peduli. Sanggeluku. Anda mengandalkan Putri Huoluan untuk menjadi calon penerus tahta Daxia. Anda adalah calon kaisar. Nyonya kami hanya berasal dari keluarga pedagang,
Tidak pantas. Tolong berbelas kasih, lepaskan dia. Ya. Aku memang bersalah pada King. Tapi jika dia mau kembali, aku akan menggantinya berlipat ganda. Pangeran Kezembelan. Anda adalah calon kaisar. Mengapa harus merendahkan diri untuknya? Asalkan dia mau kembali. Apapun akan kulakukan. Lianzi, katakanlah padaku. Di mana sebenarnya King? Nyonya kami sedang berlibur untuk menyegarkan pikiran, akan kembali dalam 7 hari. Menyegarkan pikiran? Lalu mengapa dia pergi tanpa sepatah kata? Nyonya kami berkata, tidak ada kesedihan yang lebih besar dari hati yang mati. Mengenai berbagai alasan di baliknya, Anda pasti lebih tahu daripada aku. Kamu minta maaf saja pada Luan Er. Mereka yang pernah menyakiti King. Akan kusuruh membayar 10 kali lipat. Pangeran Kezembelan. Nyonya melihat dengan mata kepalanya sendiri. Lianzi menghembuskan nafas terakhir. Di dunia ini, mana ada orang yang persis sama? Kurang ajar. Pelayan rendahan seperti kamu. Berani menyentuh orangku? Pangeran ke-9, Anda harus membelaku. Dia hanya pelayan rendahan, ini jelas-jelas menghina aku. Lianzi, lihat ini. Ini adalah suami majikanmu, mulutnya bilang menyesal tak henti. Tapi tindakannya, bahkan tidak sebaik pelayan setia sepertimu. Sui Jie bilang, cuma mencintai istri pertamanya, kalimat ini. Kamu percaya? Bagaimana kamu tahu percakapan kami? Kenapa? Sui Jie berani bilang, takut orang tahu? Lianzi dan Xie Gunyang adalah orang luar. Urusan keluarga istana kami. Tidak perlu kalian ikut campur. Jue, berikan cambuk itu padaku. Biarkan aku menghukum si imut ini. Apa maksudmu? Xie Gun yang tadi bilang, dia pelayan setia. Aku ingin lihat. Bagaimana seorang pelayan setia menyenangkan majikannya. Jangan mendekat, jangan mendekat. Kamu pakai cambuk ini. Memyuko Lianzi. Aku tahu kamu bukan Lianzi, berpura-pura. Putri, tolong hamba, putri. Berhenti. Suruh dia berhenti, Jui. Suruh dia berhenti. Berhenti. Jue, dia cuma pelayan hina. Berani membunuh orang kepercayaanku. Pasti Xie Qingqing, perempuan jahat itu yang menyuruh. Cukup. Kalau bukan karena matamu ini. Aku tak akan tahan sampai sekarang, Huo Luan. Kamu terlalu lancang. Cukup, Jie. Apa yang kulakukan untuk istri pertama? Kamu puas? Yang harus kamu tanya adalah istri pertamamu, bukan aku. Jiuye, kami datang atas perintah Kaisar. Karena urusan keluarga Anda sudah selesai. Kami tidak bisa lama-lama. Jue, kamu bilang paling sayang aku. Xie Qingqing itu, memberimu racun apa? Apa yang kamu lakukan? Cepat bangun. Lian Qiao berterima kasih pada Gunyang. Sudah balas dendam untuk kakakku Lianzi. Lianzi adalah satu-satunya temanku. Dia melindungiku sampai mati. Aku pasti akan cari kesempatan balas dendam untuknya,
cepat bangun. Lian Qiao. Mulai sekarang, kamu adalah Lian Xi. Hiduplah dengan baik untuknya. Nona King, aku dengar dari kakakmu. Kamu mau pergi, tapi kenapa balik lagi? Takter Schwesher Zhu. Sudah berubah karena kamu, sebab akibat jadi kacau. Kalau kamu ingin kembali ke zamanmu, kecuali dalam 7 hari. Orang yang mati kembali mati. Sejarah baru bisa kembali normal. Siapa yang harus mati? Memperbaiki sejarah. Nona Xie. Wajahmu sangat mirip dengan istriku, Xie Si. Bahkan hal-hal yang baru kami ketahui, kamu juga tahu sedikit. Kamu siapa sebenarnya? Putri Ketua Perdana Menteri mohon diri. Aroma tubuhmu sama persis dengannya. Aku tidak mungkin salah mengenali. Katakanlah. Beritahu aku. Kamu adalah Xie Qingqing. Kamu kembali. Kamu memihak Huoluan, membuat istriku pergi adalah fakta. Dia kalian tipu sampai matanya dicongkel. Sedangkan aku tidak. Ya. Qingqingku tidak punya mata. Qingqingku. Sekarang menyesal buat apa? Cinta yang datang terlambat lebih hina dari rumput, orang sepertimu. Harusnya hidup sendirian sampai tua. Tidak pantas dapat cinta dari siapapun. Dia pasti Qingqing. Ini kesempatan terakhirku. Aku harus meraihnya. Ayah, aku terlambat datang. Kenapa menangis? Perdana Menteri Xie, 7 hari lagi aku akan pergi. Beberapa hari ini merepotkanmu, berperan sebagai ayahku. Sungguh berterima kasih. Aku yang harus berterima kasih padamu. Kamu menyelamatkanku, orang paling penting dalam hidupku, kalau bukan karena kamu. Aku pasti sekarang, sama seperti Pangeran ke-9. Hidup dalam penyesalan. Orang mati tidak bisa hidup lagi, Nyonya, jangan gegabah. Aku tidak peduli. Ini salahmu memisahkan kami, membunuh anakku. Anakku sudah tiada. Buat apa aku hidup? Hati-hati. Nyonya. Putri. Putri, kau masih hidup. Iya, Bu. Aku pulang. Nona Qingqing. Kemanapun kau pergi, di hatiku. Kau selamanya adalah putri dari keluarga Perdana Menteri. Putriku yang baik. Terima kasih, Ayah. Kita berpura-pura sebagai ayah dan anak, semua ini karena Pangeran ke-9. Dia tidak penting. Pangeran ke-9 adalah calon penerus tahta yang disetujui Kaisar, bukan pria biasa. Lagi pula, sejak dulu Kaisar kebanyakan tak setia. 7 hari kemudian, dalam sejarah Sui Jingqing, akan tewas tertusuk ribuan panah. Kali ini, aku tak akan menyelamatkannya lagi. Begitu dia mati, sejarah akan terkoreksi. Dan aku bisa kembali ke zamanku. Nona Xie, sampai jumpa besok. Qingqing pergi tanpa pamit. Dia bahkan tidak meninggalkan pesan apapun. Hari ini Dongzi, ayah ibu masih bekerja, belum pulang. Dan yang paling kubenci adalah sejarah, karena memisahkanku dari keluarga. Jarang bertemu. Kutemukan buku sejarah ternyata cukup menarik. Ia mencatat berbagai macam orang, terutama pria bernama Sui Jingxing ini. Sui Jingxing adalah putra ke-9 Kaisar Xia menurut catatan sejarah. Orang ini licik, pandai memanipulasi, dan sangat tak berperasaan. Tapi kudapati, dia sepertiku. Sebenarnya orang yang sensitif dan butuh pengakuan. Dari kecil tak disayang ayah ibu. Dan harus selalu waspada dengan persaingan kekuasaan antar pangeran. Ah, kasihan sekali. Catatan sejarah menyebut, tahun ke-37 dinasti Xia. Pangeran Sui Jingxing tewas mengenaskan. Di usia 28 tahun, terbunuh oleh hujan panas suku Barbar Utara. Cita-cita belum tercapai, seluruh istana berduka,
Para pejabat turut bersedih, kaisar mendengarnya. Menghentikan sidang selama beberapa hari. Sebagai tanda duka. Jadi, aku ingin menyelamatkannya. Selama 7 tahun ini, dia selalu memperhatikan setiap perasaanku. Tak mau bicara? Tak usah dipaksakan. Kita mungkin tak lahir bersama, tapi pernah mati bersama. Jika kita bisa kembali hidup, akan kunikahimu, melintasi gunung dan laut. Hanya kamu. Ku berulang kali mengubah takdirnya, hanya untuk hidup tenang bersamanya. Habiskan hidup ini. Cinta kita, mungkin hanya jurang ribuan tahun yang membentang antara waktu dan dinasti. Yang bisa memisahkan kita. King. Maafkan aku. Orang yang mati kembali ke kematian. Sejarah baru bisa kembali ke jalurnya. King. King. Aku sangat merindukanmu. Sangat merindukan. Akhirnya selesai. Ada pembunuh, Tuan Jiu dalam bahaya. Tuan Jiu, Anda baik-baik saja? Di mana pembunuhnya? Di sana, Tuan Jiu. Apakah saya harus mengerahkan seluruh istana? Bahkan mengerahkan semua orang di istana untuk menangkapku. Tidak tahu berterima kasih. Janda beracun yang mematikan dengan sekali sentuh. Dia dalam bahaya. Jika mati seperti ini, dia akan sangat menderita. Lagi pula, sekarang belum saatnya. Dengan kemampuan seperti ini, pantas jadi pembunuh? Sekarang ini, susah cari kerja. Pinggangnya bagus, mirip dengan istri pertamaku. Tangkap pembunuhnya. Tuan Jiu, pembunuh, tangkap pembunuhnya. Besok tangkap dia kembali. Nyonya. Bagaimana? Apakah Tuan Jiu sudah diundang? Tuan Jiu pagi ini pergi ke kediaman Perdana Menteri untuk menemui Nona Xie. Menolak undangan Anda. Apakah kamu mengatakan padanya? Aku sedikit berdarah, ingin dia menemaniku. Tuan Jiu bilang, kalau berdarah cari tabib istana. Dia bukan dokter. Pergi seorang Xie King. Datang lagi seorang Nona Xie. Hanya mirip saja. Laki-laki kalau sudah bosan, dibuang. Undang lagi. Alasan kali ini adalah berbelas kasih pada pria adalah kejam pada diri sendiri. Aku. Nona Xie. Sekarang ini, keluarga kerajaan sering Anda benar-benar tidak berniat segera menyelesaikan si pengkhianat itu? Lianzi, kamu tidak mengerti. Di zaman saya, membunuh adalah cara paling biadab. Aku tidak bisa membunuh banyak orang hanya untuk memperbaiki sejarah. Kalau begitu, bisakah kamu kembali nanti? 4 hari kemudian. Asalkan tidak diurus. Bencana terakhir Sui Jingsing. Biarkan yang mati kembali ke kematian. Sudah, temani aku terbangkan layang-layang, ayo. Tidak apa, aku yang ambil. Kemana perginya? Jiu Ye, bukankah kita sedang menangkap pembunuh? Ngapain ke sini? Nyonya Ji, kemarin Yu Ye diserang. Apakah Anda melihat si pembunuh itu? Tidak. Ngomong-ngomong, putri saya belum menikah.
Kalian berdua laki-laki datang ke sini, tidak pantas. Jangan keterlaluan. Tadi malam aku keluar mencari si pembunuh. Melihat si pembunuh itu, kakinya terluka. Nona Xie, apakah kamu si pembunuh itu? Atau kamu menyusup ke kediaman Pangeran Sue tadi malam untuk melihatku? Melihatmu? Kamu terlalu banyak berpikir. Pinggangnya bagus, sama seperti istri pertamaku. Sui Jingsing. Jangan-jangan kamu pikir semua wanita di dunia akan terpesona olehmu seperti itu? Terlalu narsis. Istri pertamaku meninggalkan luka pedang saat berlatih pedang. Masih bilang kamu bukan King King? Iu ye, Permaisuri Huoluan ingin bertemu. Tidak mau. Sui Jingsing. Aku menyarankanmu untuk menghargai orang yang ada di depanmu. Karena kamu sudah melewatkan istri pertamamu. Jangan merusak hidup orang lain lagi. Lagi pula waktumu tidak banyak. Lebih baik temani dia. Jiu Ye, Permaisuri mencoba bunuh diri dan ingin bertemu Anda. Aku tidak mau hidup lagi. Aku tidak mau hidup lagi. Permaisuri Tenangla. Permaisuri. Aku tidak mau hidup lagi. Jiu Ye, tolong tenangkan Permaisuri, jangan lakukan hal bodoh. Jika aku mati, kamu bisa bersama si wanita licik dari keluarga Perdana Menteri itu. Hidup bahagia selamanya. Sesuai dengan keinginanmu. Miao Yu, kembalilah dan laporkan pada rajamu, katakan putrimu. Sakit karena rindu kampung halaman dan bunuh diri di sini. Mohon kerajaan Beirong menjemput putri kembali dan memakamkannya dengan layak. Shui Jingsheng, kau benar-benar kejam. Dulu kau sendiri yang bilang, selama aku bersamamu sehari, kau akan memanjakanku sehari. Huo Luan hanya punya Jiu Ye di hatinya. Tapi bagaimana dengan hati Jiu Ye? Percaya atau tidak, aku akan membuat Xie Qingqing itu dan Nona Xie dari keluarga Perdana Menteri itu lenyap semua. Pergi semua. Jiu Ye tidak mencintaiku lagi. Dia tidak mencintaiku dan anak kita lagi. Tidak peduli pada istri dan anak, begitu juga dengan istri pertamanya. Begitu pula dengan Huo Luan. Pantaskah kau disebut pria? Kau masih saja tidak mengerti perasaan orang. Pukulan yang bagus. Aku sungguh kasihan pada mereka, istri pertama maupun Huo Luan, semuanya mencintaimu sepenuh hati. Tapi kau mengkhianati mereka sepenuhnya. King King. Asalkan kau masih mencintaiku, itu sudah cukup. Aku adalah putri Perdana Menteri, bukan Xie Qingqing. Aku datang hari ini untuk memberitahumu, jangan mencariku lagi. Setiap dinasti di kerajaan kami mencatat pengangkatan dan pemberhentian pejabat serta informasi keluarga. Perdana Menteri Xie, sebagai pejabat tingkat 1, catatannya sangat detail. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Xie memaksa memutuskan perjodohan putrinya. Karena tidak mau menikah, dia akhirnya gantung diri. Jadi, mana mungkin ada putri lain di keluarga Xie? Nona kami adalah anak dari selir, tentu tidak tercatat dalam daftar pejabat. Jiu Ye, Kaisar memanggilmu untuk menghadap. Jiu Ye, Kaisar sudah memanggilmu selama 3 jam. Tapi tidak ada kabar sama sekali. Tanyakan. Baik. Hamba menghadap. Langsung saja. Pangeran, ini tentang Permaisuri Huo Luan dari istanamu. Setelah keguguran, dia mengadukan sampai ke Kaisar. Ini adalah Yang ditinggalkan King King sebelum pergi. Bersama dengan kantong ajaib ini. Sudahkah kau beri nama untuk anak itu? Setelah dia lahir, panggil saja dia Ali. Bagus, kan? Apa ini? Pangeran, hamba tidak tahu. Aku tanya, obat aborsi ini milik siapa? Ini milik istri pertamamu, Xie Shi. Dia masih terluka. Bagaimana bisa hamil? Istri pertamamu, Xie, sedang hamil 3 bulan. Terpaksa keguguran. Jujur saja.
Kalau tidak, kau kubunuh. Paduka, yang hamba katakan semuanya benar. Istri pertamamu, Xie, hamil 3 bulan. Pertama disiksa dengan penggantian mata, belum sempat pulih. Lalu mengalami siksaan jari. Merasa sakit yang menusuk hati. 2 siksaan bertumpuk, fisik dan mental lelah, terpaksa keguguran. Kenapa tidak merawatnya dengan baik? Paduka, siksaan yang dialami istri pertamamu, Xie, semua dilakukan oleh Putri Beirong, permaisurimu sekarang. Dia hamil, kenapa tidak memberitahuku? Aduh, Pangeran ke-9, bukan maksudku mengkritik. Tapi kau adalah calon penerus tahta, harus berhati-hati. Jangan sampai salah langkah. Dan membuat Kaisar marah. Pangeran ke-9, Permaisuri Huowan, sudah melapor ke Kaisar. Jika kau tidak segera bertindak, akan terlambat. Terima kasih atas nasihatmu, Hai Gonggong. Dia tahu kebenaran, tapi masih membela Huoluan. Yang Mulia Kaisar Daxia, Pangeran Beirong Huoyan, ingin mengajukan 3 tuduhan kepada putra ke-9-mu, calon penerus tahta, Sui Jingxing. Pertama, tidak memberikan sedikit pun kasih sayang kepada putri Beirongku, Huoluan, membuatnya terabaikan. Kedua, saat terjadi perselisihan di istana, membela orang lain, hingga Huoluan mengalami pendarahan saat hamil, nyaris tewas. Ketiga, sebagai pangeran pernikahan politik, tidak memajukan hubungan kedua negara. Mohon Kaisar mengusut tuntas, berikan keadilan untuk Beirong. Aku tidak bisa hanya mendengar dari satu pihak. Panggil Pangeran ke-9. Pangeran ke-9 Sui Jingxing datang menghadap. Anakmu, Sui Jingxing, menghadap ayahanda. Parakin Korsi. Terima kasih, ayahanda. Tunggu. Sui Jingxing belum dihukum atas 3 kesalahannya, tapi malah diberi kursi. Apa maksudnya? Tindakan Daxia ini mencurigakan. Beirong tidak terima. Aku tahu Pangeran ke-9 bukan tipe yang tega meninggalkan istri. Pasti ada kesalahpahaman. Pangeran, jika kau berikan jaminan di depan Kaisar, aku tidak akan mempermasalahkannya lagi. Pangeran, kau tidak adil padaku, jangan salahkan aku membalas. Sekarang, aku mengandung darah kerajaan. Sui Jingxing, tapi tidak peduli sama sekali pada anak dalam kandunganku saat aku hamil. Berselingkuh dengan putri keluarga Perdana Menteri, Nona Xie. Semua karena Nona Xie dan Xie Qingqing memiliki wajah yang mirip. Perdana Menteri gagal mendidik putrinya. Hamba mohon Yang Mulia menghukum putri keluarga Perdana Menteri. Berikan keadilan untuk hamba. Yang Mulia, ini tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan perkataan Beirong saja. Ini adalah Perdana Menteri Xie. Dan putri tercinta Anda, Nona Xie. Perdana Menteri Xie benar-benar pandai mendidik anak. Tahukah kau, mencampuri pernikahan 2 negara? Membahayakan hubungan diplomatik, ini adalah kejahatan besar. Xie Qingqing berasal dari keluarga pedagang. Mengandalkan statusnya sebagai istri sah Sui Jingxing, terus menyakiti adikku Huoluan. Hamba mohon Sui Jingxing memperlakukan adikku dengan baik. Untuk menjaga perdamaian kedua negara, mohon Daxia mengeluarkan surat buruan untuk Xie Qingqing. Mohon disetujui. Kurang ajar. Huoyan, kau sudah tidak ingin hidup lagi ya? Ini pertama kalinya dia kehilangan kesabaran di depan Kaisar. Ternyata demi Xie Qingqing. Tabu terbesar bagi putra mahkota adalah mementingkan wanita daripada negara. Sampaikan titahku ke seluruh penjuru Daxia. Pirola Xia Qingqing. Jika Xie Qingqing tidak mati, siapa yang akan menuntut keadilan untuk adikku? Yang Mulia, jika Anda ragu-ragu, jangan salahkan Beirong jika kami mengerahkan pasukan untuk membantu Anda memutuskan. Ayah, Xie Qingqing adalah rakyat Daxia. Apakah Anda benar-benar akan mengorbankannya hanya untuk menyenangkan suku barbar? Tahta kekaisaran ini sangat dingin. Jika yang duduk di atasnya tidak lebih dingin darinya,
bagaimana mungkin bisa mengendalikannya? Kau adalah putra mahkota dan calon kaisar yang akan melampaui aku. Harus tahu bahwa kita hidup bukan untuk cinta, tapi untuk kekuasaan. Benar. Kekuasaanlah yang kau cari seumur hidup. Bukan begitu, Sui Jingsing? Xia Qingqing, wanita rendahan dari keluarga pedagang, bisa membuat putra mahkota seperti kau. Dan calon kaisar tergila-gila. Sampai sekarang tidak mau bersikap. Sekarang, aku perintahkan kau untuk segera menceraikannya. Dan memimpin pasukan untuk menangkap Xie Qingqing. Langsung penggal. Jika tidak, posisi putra mahkota akan segera dicabut. Ayah, apakah Anda benar-benar sudah memutuskan? Ya, demi masa depan Dacia, pergilah. Hai Gonggong, umukan tita kaisar. Huoluan dan Huoyan. Terima kasih, kaisar. Terima kasih, kaisar. Menghina kekaisaran, tidak sopan kepada kaisar, tangkap mereka. Kaisar, bukankah seharusnya menangkap Xie Qingqing, wanita jalang itu? Apa kesalahan kami, saudara-saudari ini? Siapa sebenarnya Xie Qingqing ini? Bisa membuat kaisar Dacia dan calon penerus tahta terpesona hingga tak sadarkan diri. Berani sekali. Berani membicarakan kaisar Dacia, mengerahkan pasukan di perbatasan. Hanya untuk memaksa Dacia. Xie Qingqing atau Nona Xie, bagaimana rakyat Dacia diperlakukan? Bukan urusan kalian. Ayah bijaksana, Raja Beirong selalu. Untuk kembali kepada dia, Huoluan dan Huoyan, dua saudara ini, menyimpan niat jahat, tidak setia. Apa yang akan ayah lakukan? Tunggu. Kaisar Dacia, saya adalah utusan Raja Beirong. Raja kami tidak tahu tentang kelakuan buruk pangeran dan putri. Kami bersedia menyerahkan tanah dan membayar ganti rugi untuk perdamaian. Mohon persetujuan yang mulia. Kami akan membayar upeti setiap tahun. Baik. Maka masukkan Pangeran Beirong ke penjara, usir keesokan harinya. Untuk permaisuri, Pangeran ke-9, setelah urusan internal selesai. Jangan lupa kembali ke istana untuk berterima kasih kepada kaisar. Gonggong. Baiknya, Pikiran kecil Pangeran ke-9, bahkan kaisar pun tahu. Apalagi hamba, Anda ini, lebih memilih Xie Qingqing daripada kekuasaan. Gonggong bercanda, semua orang di istana tahu. Saya lebih menyayangi Huoluan. Melakukan banyak hal yang menyakiti Qingqing. Semakin seseorang peduli, semakin sulit mengungkapkannya. Apalagi Pangeran ke-9, status Anda khusus, calon penerus tahta. Tidak boleh menunjukkan kelemahan kepada orang lain. Kaisar tidak menurut Anda, lebih menyayangi Xie Qingqing. Menimbulkan gejolak. Haruskah Anda berterima kasih? Adik, mengapa Kaisar Dacia tahu tentang Pinempatan pasukan Bairong? Apakah kamu demi Shui Jingxing mengkhianati Bairong? Tidak, bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Huoluan, kamu pikir aku menikahimu hanya demi status? Ini cap pasukan kerajaan Beirongmu. Meski tak bisa kupendalikan langsung, tapi setiap gerak-gerik prajurit Beirong selalu ku ketahui. Pangeran ke-9, rupanya semua ini rencanamu. Kau buat aku hamil duluan, lalu kuserahkan diri untuk menikahimu. Kau buat aku rela bekerja untukmu, membantumu jadi putra mahkota. Bagamu. Pandren. Aku ini istrimu atau caturmu? Jaga. Bawa sang permaisuri ke kamar samping, tanpa izinku. Siapapun dilarang mendekat. Pasti dia masih mencintaiku. Pangeran masih mencintaiku. Pandren. Pangeran, kemarin aku kalap sampai cerita ke kakak sulung. Tak kusangka dia nekat membelaku. Bukan sengaja memberontak.
Permaisuri, kau telah menderita. Aku bawakan hadiah khusus untukmu. Pangeran, aku tahu kau masih mencintaiku. Pangeran, aku tahu kau masih mencintaiku. Maka kau tak tega memenjarakanku. Setelah masalah ini reda, kita. Pangeran, sakit. Tahukah ini tangan siapa? Kakakmu. Bukannya kau janji akan melepasnya? Aku memang melepasnya pergi. Aku menunggunya keluar kota baru bertindak. Ah? Jangan. Pandren, selamatkan anakku. Pandren, Dulu saat King King keguguran, juga merintih seperti ini. Pandren. Bukannya dulu dia keguguran karena ulahmu? Waktu itu aku benar-benar tak tahu dia hamil. Tolong. King King, Kau perlakukan dia seperti ini, pasti hancur hatinya. dia cuma pura-pura menangis, tak layak dikasihani. King King, sudah begini lama, kau masih tak bisa bedakan orang. Aku bukan Xie King King. Tapi hari-hari yang kuhabiskan bersamamu. Untuk melihat seseorang dengan jelas. Aku menghabiskan waktu yang terlalu lama. Baik. Kamu tidak mengaku tidak apa-apa. Tapi dia menyakiti King King. Ini adalah yang pantas dia dapatkan. Bicaralah seolah kamu menyakitinya bisa menutupi luka yang kamu berikan. Pada wanita lain sebelumnya. Kamu benar, aku memang salah. Salah karena tidak segera memegang kekuasaan untuk melindungi orang yang kucintai. Kamu pikir, dengan sengaja mengabaikan permaisuri Huoluan, Xie King King akan bahagia. Kamu pikir dengan membuat Huoluan keguguran, Xie King King akan kembali padamu. Dia tidak merasakan cintamu. Hanya melihat kekejamanmu. Tanpa perasaan. Aku. Kamu pernah mengusir seseorang yang mencintaimu. Sekarang mau melihat orang lain yang mencintaimu pergi? Tuan Sembilan, Panggil tabib istana. selamatkan ibu atau bayi. Aku tidak mati. Anakku mana? Anakku mana? Tuan Sembilan, anakku mana? Kamu sembunyikan di mana? Anaknya mati, kubuang begitu saja. Tuan Sembilan, kamu bohong pada aku kan? Kamu bohong pada aku kan? Huoluan, kamu melakukan kesalahan besar. Mulai sekarang, kamu bukan lagi permaisuri negeri ini. Tapi sandera dari kerajaan Beirong. Setelah ini,
Kamu akan menghabiskan sisa hidupmu di dalam rumah ini. Tuan Sembilan. Permaisuri Huoluan melahirkan prematur 2 bulan. Dokter istana berusaha keras menyelamatkan bayinya. Bagaimana penanganannya? Cari tempat yang aman, tempatkan dulu di sana. Suruh pengasuh merawat dengan baik. Baik. Setelah bertengkar dengan Sui Jingsing hari itu, aku tidak pernah melihatnya lagi. Sekarang, jauh dari catatan sejarah, Sui Jingsing ditembus ribuan panah. Hanya tersisa 5 hari. Nona King, apa yang akan Anda lakukan? Dalam 5 hari ini? Tujuh tahun aku datang ke sini. Selalu memikirkan Sui Jingsing. Sampai tak sempat menikmati zaman ini. Nona King, lihat. Itu Li Xiaobai. Li Xiaobai. Sang penyair legendaris, dalam catatan sejarah, dia sangat berbakat. Dan sangat baik pada istrinya, suami yang hangat. Suami yang hangat. Di mana Li Xiaobai? Lihat, di sana. Sialan, main keluar tapi nggak bawa uang. Bikin orang nggak bisa berdagang. Ini puisi langka, harganya mahal. Bagaimana kalau ditukar dengan uang? Orang miskin. Lain kali ketemu, aku gebuk kau. Ternyata catatan sejarah tidak selalu benar. Ayo kita pergi. Ini makanan legendaris yang hilang dalam catatan sejarah. Gui Fei Hong. Toko ini sepi pengunjung. Pantas saja hilang. Waktu itu Sui Jingsing merusak reputasimu, tapi karena dia nggak datang. Akhir-akhir ini kamu tenang. Nona Ching, akhir-akhir ini kamu senang? Terima kasih sudah menemaniku. 3 hari lagi. Asalkan membiarkan Sui Jingsing mati seperti dalam sejarah, aku bisa pulang. Dan menganggap semua ini mimpi. Nona Xie, salam kenal. Zhao dari kediaman gubernur. Sejak pertunangan setengah bulan lalu, kediaman gubernur. Tidak mendapat kabar darimu, hari ini aku sengaja datang. Senang bertemu denganmu. Ternyata dia belum tahu. Putri Perdana Menteri Xie sudah tiada. Tak disangka, malam ini ada pameran lampion. Kau Dewi Lampion?
Aku? Semua ini bermula dari lampion. Kini, segalanya telah berubah. Wah, kalian orang zaman dulu melukis, cepat nggak? Jangan khawatir, Nona. Hanya butuh waktu setengah dupa untuk menyelesaikannya. Nona, tolong propose sebentar. Izinkan hamba melukiskan wajahmu. Ju, Ini, Nona, mau dilukis? Nona, tenang saja. 1 dupa waktu cukup untuk menyelesaikan lukisanmu. Tidak akan mengganggu waktu nonton lampionmu. baiklah kalau begitu. Hari ini bukan hari raya, tapi ada pameran lampion. Ada acara apa di kota ini? Katanya, pameran lampion ini diadakan langsung oleh Tuan Sue ke-9. Lihatlah suasana ini, sepertinya ingin menebus sesuatu yang hilang. Nona, tolong berpose. Biarkan hamba melukis di sini. Melukis wajahmu selanjutnya. Pose Nona ini aneh sekali, tidak seperti gerakan biasa rakyat Sia kita. Kalau begitu aku ganti yang lain. Yang ini saja. Tuan Kezembelan, apakah Nona Xie itu orang yang ingin Tuan buktikan? Ya, Pelukis tadi sepertinya pernah kulihat sebelumnya. Xie Qingqing. Sampai kapan kau akan menghindariku? Kau salah orang. Sikapmu yang unik ini sama persis seperti saat aku melihatmu 7 tahun lalu. Tak ada bedanya. Ini kantong ajar yang kau tinggalkan, surat di dalamnya belum kubaca. Kau tidak mengaku sebagai Xie Qingqing? Beranikah kau membukanya di sini dan mencocokkan tulisan tanganmu? Baik. Meskipun dulu aku adalah istrimu, tapi sekarang aku adalah Putri Perdana Menteri. lepaskan Jia. Tuan ke-9 ada di sini, siapa yang berani lancang? Oh, ternyata calon penguasa masa depan, Sue Jingxing. Zhang dari kantor gubernur, maaf atas kelancanganku. Tapi Tuan ke-9, apa yang kau dan istriku lakukan di sini? Dia adalah istriku. Tuan Zhang dari kantor gubernur dan Putri Perdana Menteri telah dijodohkan oleh Kaisar. Jangan harap kau bisa memisahkan kami. Benar. Aku dan Tuan Sang sudah lama bertunangan. 2 hari lagi kami akan menikah. Nyonya Xie, kau adalah istri sah Tuan ke-9. Bagaimana bisa kau dengan mudah menikah lagi? Istri apa? Putri kami bahkan belum menikah. Putri Perdana Menteri dan putra Bapak Sang, Bupati. Sudah dijodohkan, mengapa si putra masih mengganggu? Katanya beberapa hari lalu, Nona Xie dan Tuan Sue pernah digosipkan, apa gadis ini pesona setan? Siapa yang berani mengarang cerita lagi?
Akan dihukum berat sesuai hukum, dihukum berat. Maaf. Aku tidak berpikir matang. Kalau Tuan Sue tidak sibuk, mari nikmati bunga bersama. Aku tahu kau masih tidak bisa melupakanku. Nona, Anda sudah memutuskan untuk tidak bertemu lagi. Mengapa memanggilnya kembali? Aku punya rencana. Tuan Shui, Anda rela dipermalukan seperti ini? Lalu bagaimana? Tiga koin untuk 10 lingkaran, dapat apa yang kena, banyak hadiah menarik. Yang gatal tangan, ayo coba, 3 koin untuk 10 lingkaran. Dapat apa yang kena, banyak hadiah menarik, yang gatal tangan ayo coba. Bos, minta beberapa lingkaran. Siap? Nona Xie, tertarik hadiah yang mana? Aku bantu kau melempar. Yang ini. Baik, hadiah ini akan jadi tanda cinta kita. Pasti angin hari ini terlalu kencang, Tuan jangan buru-buru. Hadiah terjauh itu belum ada yang bisa dapatkan. Tidak apa, kalau tidak kena ganti yang lain. Lagi. Ada apa? Tidak lihat Tuan Sue sedang melempar lingkaran? Tuan Sang saja tidak bisa kena. Kau pikir Tuan Sue bisa kena? Kalau aku bisa kena. Kau harus senang sedikit. Boleh? Selamat Tuan Sue. Selamat Tuan Sue dapat hadiah, Anda orang pertama. Dalam bertahun-tahun berjualan, yang berhasil dapatkan hadiah ini. Orang lain tidak bisa menandingi Anda. Hanya aku yang bisa dapatkan yang King inginkan. King. Ini tanda cinta aku dan Tuan Sang. Mengapa kau menghalangi? King. Apa yang bisa dia berikan untukmu? Kau masih tidak mengerti? Hanya aku yang bisa memberimu yang kau inginkan. Mengapa? Mengapa memandangiku dengan tatapan seperti itu? Kamu tidak percaya aku bisa lebih baik darinya padamu. Tuan Sue, Anda adalah calon kaisar di masa depan. Hal yang ingin didapatkan akan dilakukan dengan segala cara. Tapi Tuan Sang sangat perhatian dan tulus pada orang. Tidak sepertimu. Meski terlihat megah di luar, sebenarnya setiap langkah penuh ketakutan. Bahkan istri sendiri, permaisuri. Bisa dijadikan pion, segala hal dihitung seperti ini. Bagaimana bisa setara dengan Tuan Sang sedikit pun? Nayonya Xia. Tahukah kamu kesulitan Tuan Sue? Ya. Dia selalu punya alasan. Selalu tidak bisa menjawab pertanyaanku. Apa ini ada artinya? Sui Jingxing, aku tidak mencintaimu lagi. Tuan Sue sudah 2 hari tidak keluar. Bahkan berita terbaru tentang suku utara dan barbar. Tidak peduli lagi. Meski dulu aku adalah istrimu, tapi sekarang aku adalah putri Perdana Menteri. Bahkan istri sendiri.
permaisuri. Bisa dijadikan pion, segala hal dihitung. Apa ini ada artinya, Sui Jingsing? Aku tidak mencintaimu lagi. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan padaku? Kamu benar-benar tegas seperti ini? Ternyata saat itu kamu sudah memikirkan untuk pergi. Sudahlah. Kamu, Xie Qingqing, menumpuk kekecewaan selama ini. Dendam. Bagaimana akhirnya akan diungkapkan? Meski setiap kata seperti duri menusuk. Aku tetap rela menerimanya. Di dalam istana, perselisihan antar saudara penuh bahaya. Jimat keselamatan ini, semoga kamu pulang dengan selamat dari sidang istana. Setiap kali aku menghadapi masalah, kamu selalu memohon jimat keselamatan untukku. Terima kasih. Nyonya, mengapa hari itu menyakiti Tuan Sue? Penguasa bersenjata, Shui Wangfu, Li He. Minta bertemu Nona Xie. Li He atas nama Tuan Sue, minta bertemu Nona Xie. Tuan Shui, Anda sudah 2 hari tidak makan. Anda harus makan sedikit. Tuan Shui, Anda sudah 2 hari tidak makan. Makan sedikit saja. Tuan Sembilan, kemarin aku pergi ke kediaman Perdana Menteri, menemui Xia Qingqing. Di mana Qingqing? Hari ini di kediaman Perdana Menteri, Xia Qingqing akan menikah sebagai putri Perdana Menteri. Baik. Li He. Bawa mas kawin, ikut aku ke kediaman Perdana Menteri. Rebut pengantin. Ya. Samba. Upacara selesai. Aku tidak setuju. Istriku. Bagaimana bisa salah menikah dengan orang lain? Pernikahan hari ini. Aku pasti akan merebutnya. Istriku, jangan takut. Ini pemberian kaisar, berani-beraninya kalian berbuat semaunya. Hari ini aku pasti akan membawanya pulang. Semua konsekuensi, aku siap menanggung sendiri. Di mana sebenarnya Qingqing? Catatan sejarah menyebutkan, hari ini pemberontakan pasukan utara. Jam 3 sore. Sui Jingsing akan tewas. Satu-satunya orang yang pernah sangat kucintai. Bukan orang lain. Adalah kamu, Sui Jingsing.
Kau pernah membohongiku, mengkhianatiku, membunuh anakku. Tapi aku tidak bisa membujuk diriku sendiri. Melihatmu mati. Catatan sejarah menyebutkan, hari ini pemberontakan pasukan utara. Jam 3 sore. Sui Jingxing akan tewas. Xie Qingqing. Ternyata benar kau, Xie Qingqing. Kau membuatku sangat menderita. Mengapa di hati Tuan Sembilan selalu ada kamu? Kau adalah istrinya. Sedangkan aku hanya bidaknya. Dan anakku yang belum lahir. 2 bulan lagi akan lahir. Tuan Sembilan demi m'embala dans ta main tukmu, tegamment gabekonya waku. Membunuh aku. Hari ini aku datang. Dendam lama dan baru, kita selesaikan sekaligus. Tidak mungkin, Tuan Sembilan tidak akan membunuh anakmu. Hena, tembak. Kakak Sembilan. Dalam sejarah Sui Jingxing, akan tewas tertusuk ribuan panah. Begitu rupanya, kau menyelamatkanku. Kenapa kau menahan panah untukku? Hari-hari ini aku memperlakukanmu dengan dingin. Mengusirmu, memutuskan hubungan denganmu. Kenapa kau masih mau menyelamatkanku? Karena kau adalah istriku. Kalian semua tidak akan selamat. Jangan! Jangan! Sui Jingxing. Sui Jingxing. Qingqing, pulanglah. Aku selalu mengejar nama dan harta, menyakitimu. Tapi awalnya, aku hanya ingin memiliki kekuatan untuk melindungimu. Aku kehilangan jati diri, dan kehilanganmu. Jangan! Kakak Sembilan. Rupanya ini hanya mimpi belaka. Sejarah dinasti Xia, dinasti Xia. Sui Jingxing. Brengsek, aku putus denganmu, tidak akan kembali. Di kehidupan sebelumnya, Huo Luan terjebak dalam cinta. Di kehidupan ini, dia bisa menjadi dirinya yang sebenarnya. Nona, apakah mencari buku ini? Buku biografi Sui Jingxing dari dinasti Xia? Ini dia. Pangeran Sui Jingxing. Baru berusia 28 tahun. Tewas di utara Rong, tertusuk panah barbar. Rupanya, akhir cerita tak pernah berubah. Hari ini, makam Sui Kakak Sembilan yang ditunggu-tunggu. Berhasil ditemukan, tembikar, lukisan, dan artefak berharga lainnya. Menambah wawasan baru tentang sejarah dan budaya saat itu. Para pengunjung, inilah makam Sui Kakak Sembilan. Apa kau kenal nona itu? Bantu aku minta nomor WeChat-nya. Sui Kakak Sembilan, tewas di utara Rong di usia 28. Menikahi 2 istri, hanya membawa 1 istri, barang kenangan dimakamkan. Pohon ginkgo itu ditanamnya untuk sang kekasih. Konon di dalamnya terkubur kapsul waktu untuk istri tercinta. Ketika kau membaca surat ini, aku sudah tiada. Aku tahu, 7 tahun lalu kau datang untukku. Segala hal yang kau lakukan untukku, menyelamatkanku dari jurang kematian. Menarikku keluar.
Saat itu, aku dengan naifnya berpikir, hanya dengan menjadi kuat, hanya dengan menguasai kekuasaan, aku bisa melindungimu dengan lebih baik. Tapi justru karena itu, aku menyakitimu. 7 tahun kemudian, kau pergi lagi karena aku. Aku takut, aku menyesal. Saat aku bertemu denganmu lagi, aku hanya ingin menebus kesalahan. Membuatmu kembali ke sisiku. Jika aku kehilanganmu, istriku, apa yang harus kulakukan? Perlu kuantarkan?